Abang sampai mengatakan ya, tidak ada negeri yang setolol ini kalau soal nikel itu. Terlepas dari penyelundupan, kalau penyelundupan lebih tolol lagi negara ini kan. Yang menyelundupkan pinter. Untung Yang dia. menyelundupkannya orang-orang kuat. Orang-orang di lingkar pemerintahan juga. Diduga. Ya. Karena kalau sudah ngomong nikel kan, yang bermain kan sebenarnya kan orang-orang yang di lingkar pemerintahan juga kan. Ya. Itu Lingkar pemerintahan, di puncak kekuasaan ada. Tentara juga ada. Oknum ya. Iya. Tentara tidak melakukan hal-hal seperti itu kan. Oknum. Nggak ada yang resmi kan. Pemerintah Indonesia nggak ada yang resmi. Iya. Pasti oknum semua kan. Iya. Walaupun oknum itu ada berkuasa. nama-namanya saya. Oke. Jadi nama-namanya ada. Ada. Misalnya kalau saya tanya tanpa harus menyebutkan nama. Di kabinet ada di kabinet. Ada. Tidak ada yang persahabatan tulus. Kalau untuk hal-hal yang buruk, melanggar hukum kan. Ya. Oke. Insya Allah akan terungkap semua nanti suatu ketika. Oke, itulah sebabnya kemudian kekuasaan sekarang takut sekali kalau kalah begitu. Betul. Oke. Ketakutannya sudah sedemikian sangat sehingga upaya untuk perlindungannya pun teramat eksesif gitu ya. Iya. Karena ya ancamannya itu. Salah satunya mau bikin sekali kan. DPA, Dewan Pertimbangan Agung, biar masuk bunker di situ. Bang, soal yang tidak ada negeri yang setolol Indonesia itu abang bisa ceritakan lagi. Soal hitung-hitungan di mana Indonesia, kata abang, keuntungan nikel itu 90% dinikmati oleh China. Indonesia cuma 10%. Itu gimana? Salah saya ternyata. Oh salah. Indonesia memperoleh nilai yang minus. Oh minus. lebih tolol lagi berarti. Oh iya, super. Nah jadi ikan dari biji nikel digali oleh petambangan, kemudian dimasukkanlah di smelter. Ya, smelter. Yang hampir semua berasal dari China itu perusahaannya. Jadi misalnya salah satu yang paling banyak itu ferronikel. Oke. Nah 95% lebih ferronikel yang dihasilkan dari smelter itu diolah kembali dalam bentuk itu stainless steel. Stainless steel ya. Ada di kita semua di. Baterai enggak? Tidak ada. Enggak ada. Dalam bentuk ferronikel itu kira-kira pemurniannya kalau biji nikel itu 1,7, kira-kira 1,7 1,8%. Kalau ferronikel kira-kira 20-25% gitu. Masih raw lah. Masih gitu. rendah ya. Nah itu dibawa ke China untuk diolah lebih lanjut, menghasilkan gunting, menghasilkan produk-produk stainless steel lah gitu. Termasuk untuk kebutuhan industri dan ya lain-lain lah gitu. Baru misalnya jadi sendok, jadi garpu, jadi gunting, baru datang ke Indonesia itu. Diimpor. Tidak ada pabrik sendok, tidak ada pabrik gunting, tidak ada pabrik garpu, tidak ada pabrik pisau yang dihasilkan di Indonesia ini oleh proses smelter itu tidak ada. Ada sedikit, makanya saya katakan tidak 100% kan. Lebih dari 95%. Ada pabrik panci mengambil juga sebagian bahan bakunya dari Tingsan, itu salah satu yang terbesar. Nah, jadi misalnya biji nikel ini nilainya 10, ferronikelnya 40 misalnya. Maka smelter itu menghasilkan nilai tambah 30 kan, 40 kurang 10. Nah 30 ini siapa yang nikmati? Pemilik modal. 100% pemilik modalnya China. Keuntungan dia. Keuntungan entrepreneurnya. 100% dari China. Ada dari Indonesia Aneka Tambang dengan Vale ya, tapi sangat kecil sekali. Ini kan ini fenomena yang terbaru ini. Jadi pengusahanya 100% dari China, ya keuntungannya 100% dari ke China. Hak mereka. Teknologinya dari China. Kan bayar paten teknologi itu kan. Patent fee-nya 100% lari ke China.
modalnya dari bank-bank China. Iya. Bayar bunganya ke China juga. China juga. Iya. Nah tinggal 2, tanah dan pekerja. Iya. Nah ini smelter ini padat modal dan padat teknologi, jadi sedikit pekerjanya. Okay. Di antara sedikit itu ada puluhan ribu China. Dari China. Iya. Yang upahnya itu 17 sampai 54 juta kira-kira ya. Nah kita UMP aja rata-rata ya dekat UMP gitu kira-kira 7 juta. Jadi majority juga lari ke China. Sementara landnya kan bayar PBB kan murah, seketip barangkali per meter square itu. Jadi 90% lebih saya katakan lari ke China. Nah tapi saya lupa mereka dapat subsidi. Subsidi ekspor? Bukan. Subsidi apa? Jadi subsidi. Mereka kan itu proses pembakaran. Nah jadi pembangkit listrik biasanya punya sendiri. Membangun pembangkit listrik sendiri tenaga batu bara. Nah batu baranya sebagai contoh tahun 2022 kemarin harga batu bara rata-rata itu $345. Tapi mereka atas kemurahan pemerintah hanya membeli $80. Jadi subsidinya per ton berapa? 275. Nah, kalau subsidi saya masukkan minus kita. Berapa tadi? Sorry saya tiba-tiba lost. 345 waktu tahun 2022 ya. Dan mereka cuma beli 80. Jauh sekali. Itu apa? Batu baranya? Batu baranya. Atas nama PSN dan Domestic Market Obligation, DMO. Nah kalau dimasukkan subsidinya, kita dapat tidak sampai 10%, tapi kita kembalikan lagi dalam subsidi kan? Jadi Domestic Market Obligation itu maksudnya Cina juga sebenarnya yang di domestik sini. PLN tentu saja wajar kalau dapat subsidi. Jadi kalau perusahaan batubara itu wajib berapa persen, 2% untuk domestic market. Untuk kebutuhan domestik masuk mereka. Jadi mereka dihitung domestik juga. Karena yang PSN, karena memang di domestik kan. Iya. Jadi minus kita dapatnya. Kalau ditambah pula dengan kerusakan lingkungan, kerusakan sosial, minusnya semakin besar. Dan itu negeri yang setolol-tololnya berarti. Dia tidak ada negeri separah itu. Tapi itu untuk negaranya, tapi untuk kompradornya enggak. Yang kan selalu kan kalau ekonomis begitu kan pasti ada kompradornya kan. Yang kita tidak tahu ya dealnya seperti apa dengan China. Mungkin saya biayai deh kereta cepat. Kan nggak sanggup, nggak punya duit. Saya biayai deh. Meleset sedikit, lah saya talangi. Kasih kayak konsesi macam-macam ya. Daya alam biasanya itu di berbagai negara juga seperti itu. Yang terjadi pada Laos juga seperti itu. Dan tujuannya adalah membangkrutkan negara itu. Saya tidak sampai ke sana, tapi memperoleh sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk menjadi produk strategis mereka sebagai kekuatan ekonomi dunia kan. Jadi mereka ini kan BRICS ya. Obor. One Belt, One Road itu untuk kemudian penguasaan pelabuhan segala macam kan untuk memperlancar logistik mereka sehingga mereka kompetitif produk-produk ekspor mereka dan semakin mudah mereka mengimpor berbagai macam kebutuhan untuk industrialisasi mereka. Dan akhirnya mereka lah sekarang China yang memiliki penguasaan terbesar, dominan sekali untuk rare earth itu. Hasil produk yang langka itu. Kan di dalam biji nikel itu bukan hanya nikel, ada feronya, ada magnesiumnya, dan macam-macam itu kaya sekali. Dan mereka itu dapatkan itu karena
sebenarnya pengolahan di sini cuma berapa persen gitu ya. Ya, dan yang diselundupkan itu ya lebih kacau lagi. Semua jenis unsur itu ya udah mereka nikmati. Jadi waktu penyelundupan yang 5,6 juta itu raw materials lagi, nggak ada pengolahannya sama sekali. Sama sekali tidak ada itu. Tapi malah kalau dari hitungan kerugian negara, yang penyelundupan itu jangan-jangan lebih untung dibandingkan di smelterisasi yang kata Abang ada subsidinya segala. Kalau di smelter itu kan mereka berekspansi, misalnya perusahaan-perusahaan smelter kan sudah ada di China, perusahaan smelter ini. Selama ini mereka beli bahan baku dari berbagai negara, Australia, Indonesia, Filipina gitu. Kalau mereka ekspansi, mereka tidak bisa lagi menggunakan batu bara kalau di China. Jadi welcome. Di negara kamu kan tidak bisa batu bara, di saya masih boleh batu bara gitu. Oke. Kemudian datang. Kamu kan kalau beli biji nikel di Shanghai $80. Saya kasih kamu 40 aja. Gitu kira-kira ya. Iya. Oh, kira-kira separuh lah begitu. Karena kalau kita menerapkan larangan ekspor, kan jadi melimpah kita dalam negeri, ya harganya turun kan. Kemudian keuntungan kamu enggak perlu bayar pajak bisa sampai 20 tahun. Semua kebutuhan impor kamu ya masukin saja di dalam daftar import list namanya, bebas biaya masuk. Pekerja kamu datangkan, tidak perlu visa kerja, visa turis juga, visa kunjungan boleh. Ya siapa yang enggak mau? Lalu untungnya bagi kita apa itu? Ya itu tadi minus. Enggak, maksudnya untungnya kalau orang melakukan itu ya keuntungan pribadi berarti. Buat bangsa ini ya minus kan? Iya. Kan otoritas yang melakukan itu kan? Ya otoritas. Ya kita tidak tahu tuh dealnya apa. Oke. Bantu IKN-nya bisa jadi kita tidak tahu lah. Tapi ya itu menurut saya sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia kan, bukan rakyat luar negeri. Jadi harus dijatuhkan sejak lama Jokowi. Tapi mungkin jangan-jangan pasal itu kurang lengkap. Jangan-jangan rakyat bisa dibacanya rakyat RRC, rakyat Indonesia, rakyat Singapura. Bang Faisal tadi bicara kereta api Palembang. Nah itu berhentinya di sana tadi. LRT Palembang itu salah satu contoh kecil saja. Tapi banyak sekali yang menunjukkan betapa sembrononya perencanaan proyek. Gitu. Tidak dipikirkan masa-masa untuk kepentingan masyarakat luas. Ada Kertajati yang bandar. Kalau Palembang itu proyek pemerintah pusat ya? Pemerintah pusat. Ya pemerintah daerah paling diminta untuk pembebasan lahan. Tapi dan menutup biaya operasi. Keputusan di pemerintah pusat. Proyek pemerintah pusat itu. Rasanya biar yang jelas siapa yang salah. Pemerintah pusat. Ini semua yang saya sebutkan pemerintah pusat. Kereta cepat. Kemudian Bandara Kertajati, itu calon-calon yang mangkrak-mangkrak semua. LRT bermasalah, LRT Jakarta bermasalah itu, dan diakui sendiri desainnya udah salah sejak awal oleh direksi KAI-nya sendiri, direktur utamanya. Jadi ya inilah, jadi uang dibutuhkan lebih banyak untuk menghasilkan tambahan satu hasil yang sama gitu. Nah kemudian investasi bukan masalah, yang masalah korupsi segala macam itu, malah kan KPK-nya diperlemah. Ini kan salah diagnosis semua ini. Nah bahayanya kenapa salah diagnosis? Karena tidak ada check and balances yang kuat dari DPR. 82% DPR dikuasai oleh pemerintah gitu, yang mendukung pemerintah. Jadi checks and balances. Pembisiknya punya vested interest ya. Pembisiknya jalan tol. Karena check and balancesnya kan nggak kedengeran. Nah ini yang juga bahaya gitu. Jadi bisa menimbulkan ongkos yang mahal itu, mengarah ke otoritarianisme itu. Nah kemudian kita balik ke ekonomi.
Saya katakan tadi kita ekspor gula. Ya. Di masa kolonial tahun 37 itu kita nomor 2 terbesar di dunia setelah Kuba. Sekarang Indonesia menjelma di era kemerdekaan menjelma menjadi pengekspor gula terbesar di dunia. Tahun 2020 ya datanya itu 5,5 juta ton. Itu kan ironis. Dan beralih, kalau dulu pabrik gulanya mengolah. Tadi pengekspor, pengimpor maksudnya? Indonesia pengimpor terbesar. Iya, tadi kan abang bilang pengekspor. Jadi ironisnya tahun 37 kita pengekspor terbesar kedua. Sekarang pengimpor terbesar di dunia. Nomor satu. Wah, itu ironis namanya. Nah, dulu pabrik gula itu mengolah tebu rakyat. Perkebunan tebunya pada umumnya milik rakyat, pabrik gulanya pada umumnya milik BUMN. Sekarang hanya diproduksi ya, ada yang udah hampir jadi besi-besi tua itu, tapi sekarang muncul pabrik gula yang mengolah tebu petani dari luar negeri. Oh, tebu petani dari luar negeri? Iya, yang diolah itu. Petani mana? Seluruh negeri semua lah. Entah Kuba, entah Brazil, entah Filipina, entah Thailand. Maksudnya tuh kita enggak angkut tebunya, tapi tebunya diolah di sana jadi raw sugar namanya. Raw sugar gula mentah bawa ke sini jadi refined sugar. Gula yang putih-putih halus itu. Nah, jadi mereka tidak ada urusannya lagi. Nah, itu punya siapa aja. Dan raw sugar itu mungkin jauh lebih murah kalau dibandingkan harus memiliki menanam sendiri begitu ya. Tapi ya kalau kita mau membangun negeri ini, kenapa kita mahal? Kan kita bertanya kan. Padahal dulu kita kampionnya dunia. Itunya kan harus diselesaikan. Kalau sekarang masalahnya tidak diselesaikan, impor aja. Raw sugarnya diolah oleh 11 perusahaan saja. Satu punya Tommy Winata, ya, 2 punya Martua Sitorus, 3 punya Edi Kurniadi. Martua Sitorus yang di Sumatera Utara ya? Yang di mana-mana. Pabrik semennya di mana? Orangnya di Sumatera Utara bukan? Orangnya di Singapura. Kemudian kantor pusatnya juga Singapura. Nah itu, jadi mulai kelihatan kan, oh sekarang nih lebih jelek dari penjajahan ya. Kalau dulu penjajahan petani nanam tebu ya, atau perkebunannya disewa oleh Belanda, bayar uang sewa. Kalau sekarang petaninya nggak ada, lalu bahkan membesarkan petani luar negeri gitu. Nah, sementara keuntungan besar jadinya, super besar, karena raw materials itu membuat mereka jadi lebih mudah. Saya pernah ditawari, raw sugar. Barangkali untuk nutup mulut saya itu, saya pernah ditawari, ini ada dana nih bang, 500 juta rupiah, terserah bang mau penelitian apa aja gitu. Tapi dananya dari asosiasi gula rafinasi. Jadi saya pernah tolak mentah-mentah lah. Pernah ditawarin 500 juta. Lumayan ya, setengah miliar ya. Setengah miliar ya. Berarti abang 500 juta itu sama dengan Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Nggak ikut ya. Jadi itu isu mengenai pembunuhan itu yang mau dibayar. Jadi ya itulah ironi-ironinya. Nah kemudian Indonesia kan negara agraris gitu. Kalau dulu kita kenalnya kan subur, Gemah Ripah, Jinawi. Tapi untuk urusan perut pangan, Indonesia itu lebih banyak membeli dari luar negeri daripada menjual ke luar negeri. Padahal netonya kita net importer dari food. Itu satu. Tadi gula kan bagian dari food ya. Kemudian kedua, untuk manufaktur nih. Ini namanya industri manufaktur. Jadi industri manufaktur itu adalah industri yang mengolah dari bahan baku menjadi barang jadi yang totally different.
beda bentuknya, beda warnanya, beda rasanya gitu. Nah ini semua manufaktur nih. Ini manufaktur semua yang ada di sini itu kita lebih banyak membeli dari luar negeri daripada menjual ke luar negeri. Jadi tekor juga, pangan tekor, manufaktur tekor, kemudian minyak juga tekor. Indonesia pernah memproduksi 1,6 juta barrel per hari. Waktu itu kebutuhan perharinya baru 300.000 gitu, 400.000. Jadi 1,2 juta barrel per hari kita ekspor. Kita ketiban rezeki non-blok gara-gara perang Arab Israel. Wah, kita sebut oil bonanza. Ya, karena kita ketiban rezeki non-blok luar biasa lah. 70-an awal ya? 70-an itu. Itu ndak ada sisanya, ndak ada bekasnya. Sebelumnya hutan kita dibabat habis, juga ndak ada bekasnya, ya, ndak ada bekasnya itu. Nah, kok jadi begini? Ini kita merdeka, tapi kerusakannya semakin tidak terkendali, eksploitasi sumber daya alamnya kian masif gitu. Tapi bahkan nggak ada. Bekasnya ke rakyat nggak ada tuh. Ke rakyat kan itu tadi yang per kapita itu. Kok flat terus. Pak Jokowi bicara industri, bikin kawasan industri di Batang, di mana-mana gitu ya. Industrinya melambat terus. Jadi pertumbuhan industri itu kalau dulu 2 kali lipat dari PDB, kue nasional, sekarang selalu di bawah PDB. Nah, kenapa industri penting? Karena industri itu menciptakan nilai tambah. Diolah, tadinya karet itu harganya 10 bisa jadi 100. Gara-gara jadi ban kan gitu. Nah, sekarang dijual semua. Bahkan lebih parah lagi sekarang, kita sudah kasih kekayaan alam itu kepada investor. Barangnya belum ada. Biji nikel. Itu investornya dari 21 dari China daratan itu. Dari 21 China daratan. Nah, mereka yang abang bilang mereka mendapatkan manfaat 90% dari ini fantastis ini. Jadi kalau pabrik mereka di China beli biji nikel di pasar Shanghai itu harganya $80. Pemerintah Indonesia menetapkan harganya $34 saja kalau di sini. Tidak ada negeri yang setolol ini, maaf ya kalau saya katakan. Harga di dunia $80. Itu kita semua tolol ya, kita. Tapi yang mengelola lah, yang menetapkan HPM itu, harga patokan nikel. Nah, sekarang mereka tuh bayangkan untungnya luar biasa. Lantas pemerintah ekspor stainless steel kita naik luar biasa, memang naiknya ekspornya. Tapi yang ekspor mereka, modalnya dari mereka, ya rupiahnya tidak menguat. Rupiahnya paling cuma pajak nggak seberapa gitu. Iya, rupiahnya terbang ke 15.000 kan, walaupun sekarang udah menguat kembali. Karena apa? Karena yang terjadi adalah peningkatan nilai tambah di China, bukan di Indonesia. Di Indonesianya cuma 10% itu. Di China 90%. China lari ke 90%. Tapi raw materialsnya punya kita. Iya. Nah, mereka cara hidupnya masih happy dan memang mereka nggak mau di hutan gitu. Nah, persoalannya sekarang Indonesia, Jakarta, pemerintah yang resmi-resmi selalu menganggap bahwa hidup itu harus di kota. Pembangunan itu harus jembatan. That's right ya. Kita bicara tentang teori modernisasi gitu. Orang harus dimodernisasi semua, bahwa itulah jalan kehidupan, jalan kemajuan. Padahal nggak begitu. Nggak begitu. Orang ya terserah hidup orang kan, pilihan hidup orang. Jadi kayak saya mau pakai kutipan lagunya Slank cebong juga ya. Apa ya? Oh, nggak apa-apa. Slank itu kan ada lagunya. Kita tidak sedang bilang cebong dan kampret, kita bilang Papua. Ada lagu Lembah Baliem. Jadi kalau di kutipan lagu itu dia bilang gini nih, asal ada babi untuk dimakan, asal ada ubi untuk dibakar, aku cukup bahagia. Dan saya ketemu dengan masyarakat adat yang bilang, saya mau pulang ke kampung saya karena ada bunyi-bunyi TPM versus OPM versus TNI Polri,
Mereka harus mengevakuasi diri, terus begitu mau balik nggak boleh. Yang mereka kangen itu, saya nggak butuh rekening bank. Saya cuma pengen tinggal, saya makan dengan kebun saya. Simple lah, nggak perlu bikin YouTube kayak Om Refli. Oh gitu ya. Nah, enggak, masalahnya begini memang Bung, ini penting ya, refleksi bagi kita ya. Kadang-kadang kita melihat kebahagiaan itu dalam ukuran kita. Betul. Bukan ukuran orang lain kan. Itu yang ukuran salah. Bung Haris kan bahagia itu kalau ada Mercy ya kan, Mercedes, hotel tidur di hotel bintang 5 ya kan. Nah, kita itu dikonstruksikan seperti itu. Ada berapa lama, misalnya gini, Om Refli mau beli rumah, iklannya gitu, 3 menit ke mall. Saya cuma lebih tua 4 tahun dibandingkan Anda rasanya. Kelahiran tahun 75 ya? Sama saya? Iya. Anda 57. Dipanggil Om tua banget. Nah, jadi kita dikonstruksikan bahwa cari tempat tinggal yang dekat pintu tol, dekat mall. Gitu kan? Dan berapa menit dari Kelapa Gading gitu kira-kira. Misalnya gitu, kayak kan? begitu. Nah, buat mereka nggak begitu juga. Nah, buat mereka adalah hutannya mereka seperti apa, ladangnya seperti apa. Nah, itu yang nggak ada keberpihakan. Kita bisa cek berapa banyak APBD atau APBN yang dialokasikan untuk memaintain kehidupan yang seperti mereka. Nggak ada. Semua, dan memang biasa kan, kepala daerah itu keberhasilannya kalau dia bisa membangun infrastruktur biasanya kan. Betul. Jalan, jembatan, gedung DPRD, ya kan, kantor bupati, wali kota. Kalau di pemerintahan apa KPA-nya? KPA-nya diukur dari situ kan? Diukur dari situ. Dan kemudian dikenang dari situ juga gitu. Dikenang, membangun ini, membangun itu dan lain-lain. Jadi enforcing society itu nggak dihitung sebagai sebuah keberhasilan. Betul. Nah, ini yang terjadi, dan itu satu, nggak ada keberpihakan untuk mereka. Lalu mereka juga di kick out. Karena ada praktek sawit, ada praktek tambang. Nah, itu semua kepentingan luar yang masuk di dalam sana. Jadi memang kalau Om Refli pasti udah bolak-balik ke Papua, naik pesawat, lihat, nggak ada site besar begitu yang sangat virgin. Bersusun-susun kehidupan itu kan di bawah pohon-pohon besar itu kan ada berlapis-lapis, dan di bawah tanahnya masih ada kandungan-kandungan yang luar biasa. Dan itu milik orang Jakarta semua sudah? Dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Di atas kertas saya mau bilang selesai mereka. Undang-Undang Ciptaker itu ya? Undang-Undang Ciptaker. Karena itu Undang-Undang Cipta Kerja untuk para investor. Yang dapat kerja kan mereka. Nah, jadi memang Papua ini, dugaan saya Cipta Kerja ini adalah salah satu targetnya adalah ngebobol Papua. Termasuk bank tanah itu ya? Jadi tanah diambil dulu. Betul. Untuk ini kan semua nanti dipeta-petain. Sementara masyarakat adat ada gap. Kapasitas kemampuan mereka untuk melihat bekerja pada soal tema-tema tanah, hutan, pembangunan, mereka kehilangan bahasa. Jadi sobat era sekalian, kan kita juga perlu ya, ini bukan soal negara dan kekuasaan pemerintahan Jokowi, tetapi kan soal oknum-oknum pihak-pihak yang serakah ya kan untuk menguasai Papua. Dan jangan-jangan pemerintah pusat sendiri nggak begitu sadar. Walaupun mungkin beberapa oknum sebagian dari itu. Di investigasi saya sih sadar. Sadar. Padahal saya pengen modus, pengen halus gitu ya. Kemarin saya diminta jadi ketua tim kemanusiaan untuk investigasi pembunuhan pendeta Jeremia Janambani. Pak pendeta ini menurut saya luar biasa. Dia hanya hidup di satu kampung, tapi dia intelektual di Intan Jaya. Dia yang protes. Dan Intan Jaya itu daerah yang penuh dengan emas, ya. Dan kaya itu daerah. Konon katanya dapat batu aja itu bisa punya kandungan emasnya itu. Di Papua, termasuk di Intan Jaya itu kalau saya ngobrol sama sejumlah narasumber, itu kita nggak perlu pakai mesin, jadi ngegali manual aja pakai manusia, tenaga manusia itu bisa ketemu yang warna kuning-kuning. Kuning-kuningnya emas ya. Emas ya, bukan yang lain. Nah, Pak pendeta ini, Pak Jeremia ini almarhum ini, dia sangat outspoken. Jadi waktu April 2 anak muda, satu ponakan, satu jatuh cucuk sama dia, itu hilang. Terlihat terakhir itu dia ditahan oleh tentara. Dan dia protes. Dia udah kemana-mana di kabupaten itu udah protes. Dan
terakhir dia memang diincar oleh tentara yang tugas di kampungnya situ. Dia memang yang ahli bahasa, menerjemahkan Injil dari bahasa Indonesia ke bahasa Moni. Itu sukunya dia. Iya, Moni ya. Salah satu suku di Papua, Moni. Dari investigasi itu memang saya ketemu satu data yang sangat profesional yang mengatakan bahwa di Intan Jaya itu ada satu gunung besar, itu bagian dari urat kandungan emas yang ada di Pegunungan Tengah, daerah Pegunungan Tengah di Papua. Itu kandungannya di kabupaten itu 8,1 juta ton. Oke. Dan ketika saya verifikasi ke sejumlah pejabat di Papua dalam konteks investigasi itu, mereka bilang, saya nggak perlu sebut nama ya di sini. Yeah. Ini mainannya si ini dan si ini, pejabat tinggi di Jakarta. Ya sebut nama nggak apa-apa, tapi kita edit nanti. Nggak gini, saya akan sebut nama yang nggak ada akte kelahirannya. Oh, nggak ada akte kelahiran. Jadi dia bukan miliknya seseorang. Bukan milik seorang ya. Tapi ada pejabat tinggi. Oh itu. Bunga, namanya Bunga ya kira-kira begitu. Saja Kembang Malam. Kembang Malam. Kembang Malam tapi cowok ini ya. Kembang Malam kerjanya pagi. Ya, kan? Pagi. Nah, jadi memang dia udah siap bawa investor untuk ngegali emas itu. Nah, Intan Jaya, saya 10 hari yang lalu ke sana, itu ada 8 distrik, 8 kecamatan, 4 sudah kosong. Iya. Ketakutan mereka. Okay. Lucu di sini Pak Mahfud MD bilang masyarakat mengharapkan TNI, makanya dikirim terus. Padahal hasil investigasi saya mereka trauma dengan TNI. Oke. Gitu. Dan mungkin karena Pak Mahfud tidak pernah ke Papua atau mungkin tidak berkonsultasi dengan Haris Azhar. Ini mohon maaf Pak Mahfud ya. Sebaiknya Pak Mahfud diundang ke acara ini. Oh, nggak, kita ada rencana untuk mengundang Prof Mahfud MD, mudah-mudadan beliau bersedia ya. Sama ahli tata negara bisa lah itu. Ya, tapi kita nggak ngomong Papua nanti, walaupun kita singgung-singgung juga nanti. Gitu. Jadi, oke. Jadi sebenarnya kan ini isu lama ya, Bung Haris ya. Ada kepentingan ekonomi terutama ya, untuk menguasai Papua bagi ya tentu pemodal, dan mungkin saja pemodal itu berkelindan dengan kekuasaan Jakarta, mungkin saja kaitannya dengan election setiap 5 tahun sekali dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya adalah gini, saya ingin ini ada dua ya, bagaimana image pembusukan terhadap OPM. Saya pribadi juga orang yang nggak terlalu paham, makanya perlu Bung Haris. Terkesan kan mereka dikesankan sebagai orang sebagai pemberontak, ya kan, sebagai orang yang ingin memisahkan NKRI, dan Jakarta langsung panas kan kupingnya. Begitu ada Benny Wenda dan lain sebagainya, kirim pasukan ke sana dan lain sebagainya. Padahal Benny Wendanya di luar negeri, kira-kira begitu. Betul. Jadi Anda melihat ada apa ya? Ada semacam orkestrasi untuk pembusukan begitu apa enggak ya? Contoh misalnya gini ya, sambung ke poinnya Refli tadi. Iya. Nggak pakai lagi ya? Tadi habis protes sih. Kasus Wamena. Oke. Tiba-tiba disebut disalahkan adalah Veronica Koman sama Benny Wenda. Iya. Saya ditelepon sama Veronica itu bahkan disuruh balikin beasiswanya. Beasiswanya LPDP. Iya. Iya. Nah, saya ditelepon. Saya bilang begini, Benny Wenda itu ada di mana? Ada di Inggris. Inggris itu kan negara yang punya aturan hukum. Saya bilang ya, Anda Kemlu pemerintah sini suruh koresponden dong dengan kedutaan besar Inggris. Ini urus tuh Benny Wenda. Bukan dengan cara dijadiin bahan untuk siaran pers yang dilakukan oleh Wiranto. Ini menyebut bahwa peristiwa Wamena ini biang keroknya yang membakar massa segala macam. Oh itu tahun lalu ya? Tahun lalu kan? Tahun lalu ya. Yang kemudian internet di lemot ya, di shutdown, tapi kemudian kalah pemerintah kan? Jadi saya mau bilang bahwa yang terjadi di Wamena itu adalah ketidakberesan negara, ya, daerah maupun di pusat, terutama juga membiarkan isu rasisme, ngatain orang Papua itu monyet, gitu. Nah itu masalahnya, bukan dilimpahkan kepada Benny Wenda atau kepada Veronica Koman. Gitu. Nah, itu intinya Bung Haris mau mengatakan ya cari dong akar masalahnya ya. Akar masalahnya sebenarnya sudah dijawab salah satunya oleh LIPI, kantornya di dekat situ tuh, ya kan LIPI. Ya kita di Museum Satria Mandala ini LIPI di sana, di sebelah kiri kita. Di JDP, Jaringan Damai Papua, yang riset sudah bertahun-tahun
sudah menemukan 4 masalah yang harus segera ditangani. Nah, dia akhirnya pemerintah nggak bisa menindaklanjuti apa yang paling tidak secara akademik, secara konseptual sudah teruji. JDP itu waktu ada almarhum Muridan ini luar biasa, antropolog, ahli sejarah soal Papua, yang sudah melakukan dialog lebih dari 1000 pertemuan di Papua dengan atas nama JDP itu. Oke. Ada perwakilan lokal, ada Ibu Adriana dari LIPI, ada banyak teman-teman yang sudah kerja konsultasi itu. Artinya teruji, masyarakat juga sudah. Oh, intinya dia sudah melakukan sebuah field research yang luar biasa. Oke. Udah ada field research, udah konsultasi, cari kesepakatan, kesepahaman, orang pantai, orang gunung, suku ini berbagai macam. Nah, itu nggak di follow up. Karena itu nggak di follow up, saya nggak bilang itu sebagai obat, tetapi itu paling tidak karya intelektual yang sudah teruji secara antropologikal juga. Nah, itu nggak di follow up. Betapa sia-sianya istana membiarkan karyanya JDP. Oke. Gitu. Nah, sekarang akhirnya ribut. Kita kan mau masuk 2020. Sorry, JDP itu apa tadi? Jaringan Damai Papua. Jaringan Damai Papua ya. Betul. Dulu ada Indra Pil yang teman kita itu bikin Pokja Papua. Itu sebelumnya. Oh, sebelumnya. Oh, Pokja Papua nggak ada lagi? Itu ada Amiruddin Narahab. Soalnya ada orang KSP yang juga concern dengan Papua, Mbak Dani, teman kita Dani. Iya, Mbak Dani tahu, saya juga punya concern yang tinggi soal Papua. Nah, jadi ada modalitas tersebut untuk nyelesain. Ketika yang konsep atau modal itu nggak dipakai, itulah akhirnya yang Papua akhirnya jadi kayak semacam zona bebas yang tergantung di Jakarta, memproyeksikan dirinya lalu melihat Papua seperti apa. Nah, saya keberatan atau concern yang narasi Jakarta selalu menyalahkan Papua. Misalnya ini, belakangan muncul statement lagi dari Pak Mahfud. Ini kan yang Papua ini yang kira-kira mau bilang yang nggak benar pejabat-pejabat daerahnya, dan lain-lain, misalnya kayak gitu. Lalu misalnya dari Jakarta bilang tonnya berubah, masyarakatnya memang minta TNI dikirim ke sana. Sementara diem-diem ada Undang-Undang Cipta Kerja, lalu ada yang sudah melihat Gunung Mas ada di mana aja, itu dari sini. Tinggal diambil tanahnya karena ini dibilang bank tanah untuk pembangunan ke depan. Dilakukan lewat satelit di sini, lihat gambar di sana dicaplok. Dibayar murah lah kira-kira. Lalu menurut Undang-Undang Minerba nanti ini diputuskan oleh Jakarta. Di sana nggak punya wewenang. Terus nanti tiba-tiba keluar izin, pasukan udah di sana, berapa kampung sudah kosong. Tiba-tiba masyarakatnya nanti melawan, tinggal dikepung, traktor masuk, ya kan? Dan mereka dicap menghambat pembangunan, gitu ya. Bukan cuma menghambat pembangunan, bersamaan dengan itu kelompok teroris. Pertanyaan tadi itu OPM. Jadi isu OPM ini juga dibesar-besarkan. Saya nggak bilang bahwa OPM itu nggak ada. Saya nggak pernah ketemu. Tapi saya kira-kira kalau dari sumber-sumber yang sekunder, OPM itu ada. Ada. Ya kan? Beni Weda ada. Tetapi ini kan kalau dalam hukum kita kan ada teori kausalitas. Jadi kita jadi nggak tahu mana yang penyebab, mana yang jadi sebab, mana akibat. Gitu. Yang kelompok-kelompok pemberontak, misalnya gini, di DUHAM ya, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia itu menjadi penting dan penting untuk ditaati oleh negara supaya supaya cara menuntut keadilan juga tidak dengan cara yang brutal. Jadi HAM itu mau bilang bahwa negara ada dong bekerja. Jadi siapapun yang punya hak diberikan. Kalau negara nggak kerja, nanti upaya menuntut keadilan jadi dengan cara yang brutal. Akhirnya kita nggak tahu mana yang salah, mana yang benar. Mana yang sebab, mana yang akibat. Kesalahan dijawab dengan kesalahan. Nah, sementara Jakarta mau bilang bahwa ini kan OPM aja. Segelintir orang saja. Segelintir orang. Misalnya begini, saya lagi dampingin masyarakat adat di sejumlah kampung dekat wilayahnya Freeport. Hebatnya mereka, begitu ada bunyi-bunyi, mereka sebutnya bunyi-bunyi. Tembak-tembakan. ini saya ingat omongan, pernah saya dengar dari MS Kaban, Bang, katanya, di Aceh itu MS Kaban cerita, sebenarnya kita itu main tembak-tembakan aja, cuma matinya beneran gitu. Di Papua jangan begitu juga. Nah, mereka mengevokasi diri. Begitu mereka mau balik, nggak bisa. Nah, saya dengar kabar, terus saya khawatir lokasi kampung mereka itu mau dijadiin site baru untuk digali tambang.
Nah ini yang kayak begini-begini itu yang menurut saya praktek yang banyak terjadi di sana. Dan saya juga mendengar misalnya, ya tidak perlu menyebut spesifik pejabat-pejabatnya ya. Iya. Setiap pejabat yang ditugaskan di sana ada aja biasanya meninggalkan perkebunan ya. Betul. Termasuk juga elit-elit politik boleh balik, Jakarta. Tapi namanya masuk di akte. Masuk di akte. Di akte kepemilikan apalah lahan. Iya, sawit lah apalah gitu ya. Memang luar biasa Papua ini. Papua ini luar biasa. Jadi menurut saya memang itu. Jadi satu, ada praktek kekerasan, ada pelanggaran HAM, ada perusakan lingkungan. Yang kedua, ada pemeliharaan hostilitas, permusuhan dengan blaming ke rambut keriting kulit hitam. Oke. Jangan terbalik ya. Rambut hitam kulit keriting kan. Jadi kulit keriting itu yang baru di operasi plastik. Udah pernah ya? Belum. Nah jadi nyalahin sana. Okay. Tetapi diam-diam kirim ini soal rencana bisnis, kirim orang. Gitu. Jadi, tapi begini juga Bung ya, kalau saya ke Jayapura ya, pengalaman saya pasti tidak sebanyak Anda ya, karena saya mainannya paling ke Jayapura doang kan. Iya. Itu memang saya lihat dilemanya begini, beberapa tahun yang lalu dengan sekarang, wah luar biasa Jayapura ya, ada hotel yang di dekat pantai ya kan, yang cagak-cagaknya itu di pantai, kita bisa melihat air ya kan, kita bisa nikmati hotel tersebut. Tapi saya lihat memang dari depan sampai pemiliknya, saya udah merasakan pasti bukan orang Papua. Orang Papua yang paling keren itu ya jadi satpam di situ. Ini frankly speaking kan, atau mohon maaf nih cleaning service. Tapi mulai dari front office, pemilik dan lain sebagainya, memang dari orang luar semua. Betul. Jadi saya berpikir itu konsep pembangunannya. Karena pembangunannya seperti maunya kita ya. Maunya kita. Iya, bukan maunya mereka gitu. Jadi nggak punya pengetahuan yang cukup untuk. Jadi begini, saya mau bilang sebenarnya pembangunan di Papua itu nggak mahal. Orang Papua itu sebenarnya juga nggak butuh biaya banyak. Ya, yang butuh biaya banyak adalah orang-orang di luar Papua, orang Jakarta untuk proyek politik. Coba dibongkar APBN atau APBD yang ke sana. Itu yang menikmati siapa? Oke. Gitu. Jadi ada disparitas ya kalau bahasa itunya yang cukup serius.